kursi dan meja itu iya kita pinjam ke sekretariat di DPRD di kantor di masih di Kala. Nah, tapi pinjamnya cuma lewat anggota KL yang ada di sana, namanya Eki. Dan yang diangkat juga ke sana kita dengan si Andika yang angkat ke sana. Nah, pada saat diangkut dari sana, bawanya ke sini. Sampai di sini meja dan kursi itu ada di bawah. Bawah masih di luar. Di luar. Tidak pernah kore-kore. Nah, kesalahan kita itu kitanya nak bilang Pak Sekwan. Nanti setelah 2 hari baru Pak Sekwan telepon ke kita. No, itu kursi dan meja Pak siap ada di Pumoro. Bawa pulang, siapa? Akan saya bawa pulang. Cuma kebetulan lagi menunggu Oto, jadi kita bilang kita mau tunggu Oto, kalau itu kita. Sebentar Pak, Bapak pinjam kursi dan meja tersebut untuk apa Pak? Mau bikin ibadah, dan rencana mau ibadah keluarga di sini. Terus Pak? Ya sudah, setelah ada di bawah meja itu tetap ada di bawah situ, ndak kemana-mana di situ, cuma belum tak dapat angka karena baku dapat juga dengan Pak Sekwan di pelantikan IKIS Kota Manado. Pak Sekpre kasih ingat itu meja dan kursi siap pimpinan mau di itu belum dapat kasih pin baru itu kebetulan memang kasih belum gajian toh tuh orang jadi kasih yang ndak belum dapat doy mau sewa waktu dah mau ini mau ambil tuh di kantor tapi ya orang lagi udah sibuk jadinya sudah. Jadi dia pakai terlambatan karena itu. Iya itu sehingga itu kursi ada di bawah situ enggak. Nah kemudian kemarin pada waktu kita mau pulang pasar ke malam kita lihat itu meja dan kursi sudah ada. Bapak lihat meja kursi sudah ada di muka situ? Tidak ada di situ. Kapan itu Pak? Kemarin. Nanti orang lihat di bawah. Sehingga DP itu dapat lihat DP kronologi yang benar. Sehingga kita marah-marah sama itu. Katanya, nggak ada lihat siapa yang datang angkat itu kursi dan meja. Itu adanya anak kita nih tahu. Oh kita marah. Tapi karena itu kita turun ke bawah pun kita lihat. Ternyata meja ada di dalam tapi kursi tidak ada. Kursi tidak ada. Yang ada meja di bawah. Tapi sudah di dalam. Di dalam sekretariat. Iya, dalam ruangan sudah. Soalnya di luar situ dah. Ya, sudah. Kemudian hari ini tadinya sebelum kita mau ke pasar, kita lihat orang masuk. Bapak kenal tuh orangnya? Iya, masuk di situ. Tak ke sini ada lagi yang masuk menyusul 2 motor. Nah setelah kita turun ternyata si Emondeng, si Yosep Manahampi. Torando itu sebagai apa itu Pak? Oh sekretaris DPD 2 Golkar ya, Pak Yosep? Pak Yosep itu kan dia bilang dia sebagai wakil sekretaris di Bandeng. Dia bilang dia kepala sekretariat di sini. Sudahlah itu di persoalan yang lain ya. Oke. Silakan dia bisa bilang bahwa dia kepala sekretariat. Nah, dikala kita lagi pas ke dapur Riki, dorang mau angkat ini meja, mau kasih masuk di kamar. Kamar yang di ruangan. Di bawah ada kamar di dalam. Ada kamar di dalam kita tegur bahwa itu meja itu ialah itu milik dari kantor sekretariat yang kasih masuk. Oh tetap dorong kasih masuk ke dalam. Dengan alasan? Nggak tahu, dorong bilang ada yang perintah. Oh ada yang perintah. Ada perintah kasih masuk kata itu. Kong kita telepon itu dia sebut itu nama itu. Iya diduga oknum tersebut anggota DPR. Informasi kami dengar begitu Pak. Ya memang anggota DPR dan kita sudah telepon pada yang bersangkutan. Oh Bapak sudah konfirmasi dengan anggota DPR tersebut? Iya, tapi anggota DPR kita siapa ketemu perintah pada orang. Itu masalah. Dorong kasih masuk ke dalam. Baru dong bawa nama anggota ada suruh. Ngapain mau kasih masuk di dalam tuh barang ada di luar kok. Apa yang ini beredar di pemberitaan bahwa tersebut Lilik Binti dan Jurani Rubuwa. Kenapa bisa tersebut mereka berdua Pak? Sebenarnya Lilik Binti dan
Jurani Rurubua tidak ada terlibat apa, tidak ada terlibat apa-apa. Masalah ini kan cuma karena kita pinjam kursinya, mejanya ada di sini, dan ketika meja ini ada di sini dan kemudian ada orang lain yang ngangkat dan pindah, kunci kursi, selesai. Tidak ada keterlibatan antara Lili Binti dan Jurani Rurubua. Dan kedua Pak, tadi digambar juga di pemberitaan bahwa ada dari kepolisian dan juga Pak Tebak di situ. Kenapa bisa polisi sampai di sini Pak? Nggak tahu siapa yang lapor. Nggak tahu. Kita nggak tahu kalau kemudian siapa yang lapor. Masalah. Padahal yang sebenarnya yang mau laporkan kita. Dan pada waktu ketika ini barang ini yang sudah ada, setelah kita konfirm kepada orang yang mereka bilang ada perintah, nanti kita berurusan dengan dia, ya kita pergi pasar, dari pasar kita telepon Pak Sekwan, bahwa Pak itu kursi dan meja udah kunci, kita laporkan itu. Artinya ini meja yang dari sini yang kemudian dorong bawa ke dalam ruangan kondong kunci. Ini kan aneh. Untuk dua legislator ini, Lili Binti dan Jurani Rurubua ini, apakah dipolitisir Pak untuk masalah ini? Ya kemungkinan mau tapi mau dipolitisir apa ini? Sementara Lili Binti ini tahu apa-apa, Bu Jurani juga nih tahu apa-apa dengan kaitan persoalan meja ini, cuma karena kita pinjam dan ada di bawah, ya sudah. Kan begitu, kan mejanya, persoalan meja yang kita ada bawa itu dari kantor, dari sekretariat, ada di depan situ dan tidak pernah sorong-sorong, tinggal mau tunggu kendaraannya, saya bawa pulang lagi sudah selesai. Yang jadi persoalan kan pada saat ada orang lain yang pindah dan masukkan dan dikunci, itu persoalan. Tanggapan Bapak di pemberitaan bahwa di situ pemberitaan penggelapan meja aset dari Pemkot. Apanya yang mau digelapkan, sementara pada saat itu saya pinjam, ada pinjam, cuma memang prosedurnya saya nak bilang ke Pak Sekwan. Apanya yang mau digelapkan? Sementara siapa yang mau menggelap? Mau gelapkan siapa? Barang yang ada di sana kok, yang pindah siapa? Malah dikunci. Tanya kepada Yosef Manahampi, yang kunci ruangan siapa? Kan harusnya tanya ke saya, kalau ini milik siapa? Dan saya tanpa ditanya juga saya sudah jelaskan bahwa itu milik daripada Sekretariat DPRD Kota Manado. Mau dikembalikan, tapi tidak pusing, malah dikunci. Itu yang mesti diluruskan pemberitaan ini, bahwa seakan-akan ada kerancuan di ada penggelapan. Apanya yang mau digelapkan? Barangnya ada kok. Kan tidak, kalau digelapkan barangnya sudah dipindahkan, tidak ada di situ barangnya. Yang pindahkan orang lain, bukan saya. Yang dikunci juga bukan saya, orang lain yang kunci ke dalam ruangan. Beliau mengunci barang-barang itu. Nggak tahu. Apa Dan maksudnya? maksud dan tujuan tidak ada pemberitahuan. Kita sudah bilang pada orang, itu sekretariat punya, yang kasih masuk dong, kasih masuk. Kan aneh. Yang Bapak sampaikan tadi berarti Pak Yosef ini cuma mendengar perintah dari salah satu legislator ya Pak. Tapi ya. Bapak konfirmasi anggota dewan tersebut tidak mengatakan seperti itu. Nah, menurut ada kita buka tuh pembicaraan dengan yang bersangkutan bahwa kita tanya perintah, siapa ada perintah pada orang? Apakah ini di bawah-bawah? Bisa saja kan di bawah-bawah. Bos akan siapa mau perintah suruh kunci. Barang kok ada. Apa itu yang Bapak telepon, Pak? Aduh, kita enggak bisa itu. Sudahlah nanti iya. Kalau di polisi akan kita bicara kalau misalnya ada pelaporan. Oke, saya cuma mau minta tanggapan Bapak. Di pemberitaan tertulis jelas bahwa Sony Lela mengatakan itu meja Jurani Rurubua. Tanggapan Bapak? Itu bukan ya? Bukan urusan saya kalau persoalan apakah itu mejanya Jurani, tapi yang kita tahu bahwa meja itu adalah di sekretariat DPRD punya. Saya nggak tahu itu apa itu meja Bung Jurani, tapi kita tahu karena meja itu kan ada diangkat di sekretariat DPRD. Jadi yang kita tahu bahwa itu sekretariat DPRD punya. Yang kita pesalah itu yang kita tidak kasih tahu ke Pak Sekwan pada waktu kita pinjam barang itu. Yang tapi kemudian 2 hari setelah itu kan Pak Sekwan sudah kasih tahu, kasih pulang. Maka saya merasa itu karena Pak Sekwan juga ditarik-tarik di persoalan ini. Jadi selain Bu Jurani, Bu Lili Binti, Pak Sekwan juga ditarik-tarik, padahal Pak Sekwan itu apa-apa ini. Lili dan Jurani juga tidak tahu apa-apa ya Pak? Tahu. Kan tidak ada keterkaitan ini persoalan antara ini meja dan kursi yang sebenarnya yang ada di sini dan kemudian dipindahkan di tempat dan malah dikunci. Padahal itu mau dikembalikan. Memang mau dikasih pulang, Pak. Mau dikembalikan, cuma lagi tunggu waktu. Tapi yang anehnya dari luar sana
kasih masuk ke dalam ruangan. Kita kira cuma mau kasih masuk dalam ruangan, sehingga apabila ada kendaraan yang itu ya sudah kita mau dikunci. Nah ini alasan kunci itu apa? Mesti ditanya. Setelah dikunci, tiba-tiba polisi datang. Enggak, belum datang polisinya. Karena kita coba ke telepon, tak kita kasih tahu. Waktu polisi datang, Bapak ada di sini? Oh enggak, karena kita sopi pasar. Nanti orang yang kemudian lapor ke kita, ya sudah polisi. Kita bilang apa dah lapor. Malah sebenarnya yang mau laporkan ke polisi kita. Karena ini barang ini sekretariat punya, pun tiba-tiba dopi kunci tanpa kasih tahu sementara kalau mau pihak yang harusnya melaporkan kita. Bapak Rizal ini memang tinggal di sekretariat sini, Pak? Memang kita ada di sini, ini dah lihat kalau coba lihat kalau kita ada di sini kita nih. Sudah berapa lama Bapak tinggal di sini, Pak? Bro, kita sudah berapa tahun di sini? Oh, udah bertahun-tahun di sini ya, Pak? Iya, sejak dari 2017 kita sudah di sini sih. Memang karena ada sedikit itu dengan persoalan dengan teman-teman Pak Ketua yang baru, Pak Sek yang baru dengan grupnya Ibu Lili ya. Sehingga kemudian kadang-kadang ada Pak Pujo, Pak Awit. Tapi itu di persoalan Pak kita, tapi tidak perlu diungkap di sini. Oke. Dari kepolisian Pak, pengembangan kasus bagaimana? Tadi cuma ada ambil kita PKTP, baru ada tanya soal kronologinya, ya sudah kita jawab apa ada. Bapak tidak mendengar siapa yang melapor ke polisi? Atas nama siapa yang melapor? Kalau siapanya yang lapor dan laporan apa? Bapak merasa dirugikan nggak? Rugi Pak kalau misalnya Dilaporkan ke polisi ini? Kalau misalnya mau dilaporkan, saya mau tahu siapa yang laporkan. Ah iya. Melaporkan apa? Kan saya belum tahu laporannya. Dan saya tidak bisa kemudian mengomentari bahwa kemudian ini sudah. Kan belum tahu laporannya dari kepolisian. Kalau ada yang melaporkan bahwa saya menggelapkan, itu lain ceritanya. Akan saya tuntut. Tapi kan di media sudah ada itu berita itu kan? Iya. Tapi setelah kita baca tadi, dia cuma itu pemberitaan untuk penggelapan. Dan polisi sudah ada pemeriksaan di sini untuk penindakan lebih lanjut. Oh, data tadi sih polisi sudah datang, tapi kita tidak tahu DP kelanjutan. Apakah dari kepolisian mengatakan bahwa Bapak terlibat penggelapan? Ya, kita belum berani mengatakan bahwa polisi, karena kita tinggal menunggu. Polisi tinggal menunggu kalau ada yang melapor tentang penggelapan kan, tentu kita akan lihat siapa yang melapor. Berarti Bapak menganggap ini pencemaran nama baik, Pak? Ya sebenarnya sih menurut kita ya, ini mau dibilang pencemaran nama baik ataukah kemudian ada. Karena jelas-jelas tertulis Bapak penama di situ di Memang pemberitaan. sih, kan, artinya setelah kita tarik pemberitaan dari baik di online dan di lain-lain bahwa menurut Joseph Manahampi itu kursinya yang bawa saya. Begitu sumbernya kan Joseph Manahampi yang mengatakan bahwa, dan memang harus saya akui bahwa itu betul. Tapi kalau kemudian memang terkait dengan pemberitaan bahwa ada penggelapan, tentu harus ada pembuktian Pak, gelapnya. Apanya yang saya gelapkan? Jelas kok saya ada, cuma secara prosedur yang sebenarnya saya tidak minta izin kepada Pak Sekwan sebagai kepala kantor. Pada saat saya ambil barangnya dan saya pindahkan ke sini mau pinjam, saya cuma bilang kepada si Eki-nya itu, tapi ada orang Pak di sana, bukan tidak, bukan saya ambil di sana secara diam-diam, ada. Oke Pak, sebelum saya tutup pembicaraan ini Pak, sekali lagi saya tanyakan, 2 legislator Lilik Bintit dan Julian Rubuga terlibat atau tidak Pak? Tidak ada keterlibatan apa-apa Bu Jurani sama Bu Lilik Bintit di persoalan ini. Karena ini kan cuma masalah pinjam barang saya yang kemudian barangnya ada di sini, tiba-tiba orang lain yang pindah kemudian mau diputar balikan bahwa seakan ini situasi kan begitu. Bapak pinjam di sekretariat atas nama pribadi atau ada Pribadi. Iya, Karena kita ada rencana Pak Korupun sih. Bapak lihat dia ini situasi. Atau atas nama sekretariat DPD Golkar. Saya karena kita secara pribadi rencana merupun sini ya. Nah, kebetulan semua pindah itu kantor ya.
Nah, dan coba dipinjam api ini di sana sudah. Oke, berarti dalam intinya Lilik Bintik dan Jurani Rurubua tidak terlibat dalam permasalahan ini ya Pak ya? Tidak sama. Jelas ya, Pak? Malah tidak, sebenarnya cuma dilibatkan. Apanya yang mau dilibatkan Lilik Bintik, apa yang mau dilibatkan oleh Ibu Jurani. Mereka juga tidak tahu kok. Yang tahu persoalan ini kan cuma kita mau angka barang itu pindah di sini, kartu barang di sini, orang lain yang pindah pompi kunci. Tiba-tiba kenapa mau ditarik orang lain? Iya. Tiba-tiba polisi sudah datang. Dan tiba-tiba ada yang dilaporkan ke polisi, dan yang mau melapor harusnya kita, karena ini barang ini ada di DP tanpa ini ada di sini kok. Kita mau kasih pulang dong, so kasih masuk, kok nompi kunci lagi. Kira-kira logikanya di mana Pak? Iya. Jadi Iya. pertanyaan dong. Artinya kalau barang ada di luar sini, kok siapa mau kunci? Untuk apa? Iya. Oke Pak, kita bisa melihat meja dan kursi tersebut Pak? Bisa kami lihat? Boleh, tapi coba turun. Di mana? Meja di sini. Ulang. Kursi di sini. Cuma karena dia suka hati dari panas, kita tolak di sini. Tadi di saat ada polisi meja tadinya di mana di posisi tadi? Berarti tidak di dalam. Ini tidak terlihat Pak. Kan posisi mejanya sini, bukan kepolisian selama ini. Nggak tahu kalau apakah Paling kalau mau angkat kasih tahu kan. iya, tapi kan mesti kalau mau angkat berarti penyitaan. Sementara belum ada laporan. Jadi tadinya meja ada di sini. Bapak bilang dikunci di kamar yang mana yang Pak maksud? Ini kamar ini. Ini dong. Oh terkunci Pak. Kunci. Ada di dalam rumah. Itu pakai senter biar ventilasi. Oh iya. Oke. Jadi Bapak din tahu kenapa dorong kunci di dalam Alasannya kapan Pak din Kalau tahu? alasan persoalan siapa ada kunci, kita nggak tahu. Tapi yang orang cuma jawab itu tadi. Oh baik. Oh gitu. Kita setogor dan kasih masuk itu barang di dalam. Karena itu sekretariat punya, mau kasih pulang. Oke. Baik Pak. Chandra Matos, ZTV.com melaporkan dari Sulawesi Utara.